Hai semua, selamat datang di Top Channel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang dua orang sahabat yang pada akhirnya menjadi sebuah petaka. Tonton videonya sampai selesai ya. Diceritakan di suatu pedesaan yang bernama Mount Heard, Minnesota, tanggal 7 Mei 1997, terjadi sebuah pembunuhan yang sangat keji di sebuah rumah tua yang tidak berpenghuni. Polisi setempat menemukan sosok mayat sekitar umur 20 tahunan dan menemukan bukti sarung tangan dan kartu perpustakaan. Polisi kebingungan karena tidak ditemukan identitas korban. Kisah mengenaskan tersebut berawal dari sebuah persahabatan antara Anne dan Jamie, dan kali ini saya akan menceritakan tentang Jamie dulu. Jadi Jamie ini merupakan seorang wanita yang hobinya menulis. Jamie selalu menuangkan isi hatinya dalam sebuah buku catatan. Jamie bisa menghabiskan 12 jam dalam sehari hanya untuk menulis di kamarnya. Jamie juga mengenyam pendidikan di salah satu universitas di Amerika. Ia mempunyai cita-cita bergabung dalam militer atau menjadi penegak hukum. Namun, pada umur 25 tahun, ia harus menunda cita-citanya karena ia memiliki anak di luar nikah dengan pacarnya dan pacarnya meninggalkannya. Seiring dengan berjalannya waktu, ia kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Michael di saat ia sedang pergi ke bar untuk berkaraoke di malam hari. Michael melihat Jamie merupakan sosok yang menarik, dan akhirnya mereka jatuh cinta. Michael tidak mempermasalahkan jika Jamie sudah memiliki seorang anak. Setahun kemudian, Jamie dan Michael memiliki bayi perempuan. Michael ingin menikahi Jamie, namun Jamie menolak. Walaupun Jamie menolak untuk menikah, Michael tetap menjalin hubungan bersama Jamie. Jamie, Michael, dan kedua anaknya tinggal di sebuah apartemen di daerah Fargo. Karena kesibukannya mengurus anak, Jamie akhirnya kehilangan waktu untuk menulis. Dan sekarang saya akan bercerita tentang Anne. Anne merupakan sosok yang periang, namun kadang juga ia bisa menjadi sangat sedih. Pada saat remaja, Anne sedikit sekali mempunyai teman, karena ia kadang senang bergaul, kadang juga menyendiri. Ia pernah menjadi sangat hiperaktif dan tiba-tiba menjadi pemarah. Tim medis mengatakan bahwa ia mempunyai penyakit mental bernama bipolar disorder. Setelah beberapa tahun, akhirnya Anne mendapat pengobatan yang tepat dan itu mengubah hidupnya. Namun nasib malang menimpanya. Dia bertemu dengan seorang pria yang hanya ingin memanfaatkan dirinya. Pria tersebut menghamili Anne dan meninggalkannya begitu saja. Anne tetap mempertahankan bayinya. Pria tersebut tidak menginginkan Anne, namun hanya menginginkan bayinya saja. Dengan alasan agar pria tersebut bisa mengencani perempuan lainnya. Anne sangat menyayangi anaknya. Tetapi karena pemerintah di sana tidak mengizinkan seseorang yang memiliki penyakit mental untuk mengasuh anak, maka hak asuh anak tersebut didapatkan oleh mantan dari Anne. Anne hanya mendapatkan hak untuk mengunjungi anaknya saja. Hal tersebut membuat Anne sangat depresi. Pada suatu hari, Anne mengunjungi apartemen ibunya. Anne bertemu dengan dua orang anak kecil di lorong apartemen, dan ternyata itu adalah anak dari Jamie. Di sanalah awal dari pertemuan mereka. Singkat cerita, Anne menawarkan diri untuk menjaga anak-anak Jamie. Anne menjaga anak-anak Jamie dengan penuh kasih sayang. Hubungan persahabatan antara Anne dan Jamie semakin kuat. Tujuan Anne untuk menjaga anak-anak Jamie di sisi lain juga untuk membuktikan kepada pemerintah bahwa penyakit mentalnya sudah membaik dan ia bisa mendapatkan kembali hak asuh anaknya. Pada tanggal 27 Januari 1997, tepatnya di malam hari, Jamie meminta Anne untuk menjaga anak-anaknya. Jamie mengunjungi Michael di tempat kerjanya. Michael bekerja di sebuah motel. Jamie mengungkapkan kepada Michael bahwa keadaan ekonominya semakin memburuk.
apalagi mereka memiliki 2 orang anak. Tiba-tiba, Jamie merencanakan untuk merampok motel, dengan dalih bahwa Michael telah disekap oleh seorang perampok. Jamie mengikat Michael dan menutup mulut Michael dengan lakban. Kemudian Jamie pergi dengan hasil rampokannya. Uang yang dicuri Jamie sekitar $1.200. Jamie kembali ke apartemennya dan menunjukkan sejumlah uang ke Anne. Anne tidak mengetahui asal uang tersebut. Jamie pura-pura menghubungi motel tempat Michael bekerja. Saat itu tidak seorang pun yang mengangkat telepon. Akhirnya Jamie menghubungi ibu Michael. Ibu Michael menghubungi polisi. Polisi menemukan Michael dalam keadaan terikat. Beberapa hari kemudian, polisi mengunjungi apartemen Jamie untuk menginterogasi Anne. Namun Anne mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa-apa, karena pada malam itu Anne hanya mengasuh anak-anak Jamie. Di sisi lain, polisi menginterogasi Michael, dan akhirnya Michael mengatakan bahwa itu adalah idenya sendiri. Michael tidak mengatakan itu adalah ide Jamie karena ia khawatir siapa yang akan menjaga anak-anaknya nanti jika mereka berdua di penjara. Namun, polisi curiga karena tidak mungkin ia mengikat dan menutup matanya seorang diri. Jamie merasa bahwa Michael sangat mencintai keluarga kecilnya. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, akhirnya mereka menikah. Pada saat menikah, Anne menjadi pendamping mempelai wanita dan ia sangat senang sekali. Pada saat itu, pernikahan mereka hanya dirayakan berempat saja, yaitu Anne, Jamie, Michael, dan sahabat Michael. Beberapa minggu setelah menikah, polisi kembali mendatangi pasangan yang baru menikah tersebut dan menjadikan mereka tersangka pencurian. Michael mengaku bersalah, namun Jamie mengaku tidak bersalah. Beruntungnya, Jamie dan Michael tidak dipenjara, namun ia keluar dengan jaminan dan sidang tetap berlanjut. Jamie ketakutan jika suatu saat Anne akan bersaksi di depan hakim. Karena pada saat itu Anne melihat Jamie membawa uang yang sangat banyak, namun Jamie tidak pernah mengatakan kepada Anne tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, Anne juga harus menghadapi proses hukum. Ia harus datang ke pengadilan untuk menghadiri sidang tentang hak asuh anaknya, dan itu membuat ia sangat gelisah dan gugup. Karena melihat keadaan Anne, Jamie mengajak Anne untuk mengendarai mobil menuju Clay Country, 32 km dari Fargo. Mereka minum minuman beralkohol selama perjalanan, dan akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang tua dan kosong. Anne menjelajahi rumah tua tersebut. Banyak pohon-pohon tinggi dan rumput yang menjulang. Lalu Anne bersikap aneh. Ia tidak bisa berdiri tegap dan susah untuk berjalan. Tiba-tiba Anne terjatuh. Jamie hanya melihat Anne sedang terkapar. Ternyata ini merupakan rencana Jamie dan Michael. Di saat perjalanan menuju Clay Country, Jamie memasukkan serbuk obat tidur ke dalam minuman anggur Anne. Mereka mengetahui bahwa Anne sangat menyukai minuman anggur dingin. Jamie berharap agar Anne meninggal saat meminum obat tidur karena ia memasukkan obat tidur yang sangat banyak. Untuk memastikan bahwa Anne sudah tiada, ia menyuruh Michael untuk mengambil senapan yang ia beli di sebuah toko gadai tadi pagi. Mereka menyeret Anne ke bilik kosong rumah dan menembaknya. Tetapi hal itu ternyata tidak cukup. Mereka kembali ke mobil dan mengambil sebuah pisau untuk menggorok leher Anne, hanya untuk memastikan bahwa Anne sudah benar-benar tiada. Mereka meninggalkan tubuh Anne begitu saja. Beberapa hari kemudian, saudara Anne mencari Anne di rumahnya, karena Anne harus menghadiri sidang hak asuh anaknya. Anne tidak memberikan kabar sedikit pun sehingga orang tua Anne melaporkan ke polisi bahwa Anne telah hilang. Polisi menemukan mayat Anne dalam keadaan mengenaskan. Orang tua Anne sangat terpukul.
Namun polisi tidak menemukan siapa yang membunuh Anne. Setahun lebih telah berlalu. Michael tiba-tiba menghubungi ibunya dan ia mengatakan bahwa sepertinya ia tinggal dengan seorang pembunuh. Michael mengatakan juga bahwa ia menemukan buku catatan Jamie yang berbicara mengenai pembunuhan seseorang. Dan ia mengatakan kemungkinan Jamie yang telah membunuh Anne. Dalam kutipan catatan Jamie tersebut berisi tulisan seperti ini. Kami keluar dari mobil bersama dan wanita jalang itu pusing. Setelah membacanya, Michael memutuskan untuk melaporkannya ke polisi. Jamie mengatakan kepada polisi bahwa pembunuhan tersebut merupakan ide dari Michael. Michael dinyatakan bersalah atas penculikan dan mengakibatkan kematian. Kini ia menjalani hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Sedangkan Jamie menjalani hukuman 25 tahun dan ia telah dibebaskan pada tahun 2016. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Sampai ketemu lagi.